Kalau manusia nggak punya kuasa untuk bisa menentang, artinya Tuhan sudah memaksa manusia melakukan itu. Kalau Tuhan sudah memaksa manusia untuk melakukan itu, maka manusia itu sebetulnya tidak bersalah, tetapi Tuhan yang membuat suatu kedosaan. Selamat datang kembali di channel saya ini. Channel ini adalah bukan hanya untuk memberitakan kebenaran, tetapi juga untuk menyatakan yang salah. Ya, kita sebagai orang percaya harus berani menyatakan yang salah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas ada satu channel yang namanya Ki Amat. Ya. Nah, kita akan membahas salah satu perdebatannya. Ya. Di sini kita lihat di dalam videonya ini ditulis bahwa dia adalah perwakilan dari Katolik Ortodoks, ya, di mana Pak Budi Asari perwakilan dari Reform. Nah, Anda sebagai orang Katolik, ya, apakah Anda setuju Ki Amat ini adalah perwakilan daripada Katolik? Karena di dalam perdebatan ini yang akan saya bahas di video saya ini, yaitu tentang Roma 9, yang sama sekali dia tidak mengerti tentang Roma 9. Kalau saya lihat videonya Pak Ki Amat ini ya, saya sangat tidak setuju dengan orang-orang yang mengaku Kristen apologetik, ya, tetapi membuktikan bahwa dia tidak mempunyai kasih dengan menyatakan menghina, bahkan menghina ya, agama lain. Nah, itu bukan sama sekali bukan orang Kristen kalau menghina agama lain. Kalau saya lihat di channelnya ini banyak sekali judul-judulnya ini menghina agama Islam, ya, dan itu sangat tidak diajarkan. Untuk orang Kristen kita harus membuktikan kalau kita mempunyai kasih, ya, dengan mengajarkan tentang Alkitab, ya, bukan menghina mereka, bukan menghina agama lain. Karena Tuhan Yesus sendiri pun menegaskan bahwa kita harus waspada terhadap apa? Terhadap pengajar-pengajar palsu, yaitu menyamar seperti domba. Padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu adalah pendeta-pendeta yang menggunakan Alkitab, agama Kristen, mengaku Kristen, menggunakan Alkitab, tetapi memelingkir firman itu sehingga mempunyai arti yang berbeda. Nah, itulah yang harus diwaspadai, karena pengajaran-pengajaran sesat yang mengaku domba inilah yang bisa menyesatkan domba-domba lainnya, bukan dari pengajaran di luar. Ya. Pengajaran di luar itu tidak mungkin menyesatkan domba Tuhan. Jadi kita nggak usah peduli, apalagi menghina agama lain. Itu hanya akan membuat terpecah belah, ya, akan membuat suatu perseteruan yang lebih dalam lagi tentang sesama agama. Kita menghormati agama lain, ya, bukannya kita setuju dengan pengajarannya, kita mempunyai pengajaran sendiri karena kita mempunyai Alkitab sendiri, kita mempunyai kitab sucinya sendiri. Ya, jangan peduli dengan kitab suci orang lain, biarkan mereka. Ya, yang kita harus nyatakan salah itu adalah pendeta-pendeta yang mengajarkan bertolak belakang dengan firman Tuhan itu sendiri, ya. Itu yang harus kita waspadai, bukan agama lain. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan pernyataannya Ki Amat ini tentang Roma 9, ya, ayat khususnya ayat 18. Kita baca dulu Roma 9 ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, menurut Ki Amat ini, ayat 17 sampai dengan ayat 19 ini, ya, terutama di ayat 18 ini adalah dia mengatakan begini. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Ingat ya, menaruh belas kasihan ini tentunya karena apa? Karena bangsa Israel taat atau tidak. Ya, jadi berbicara tentang ketaatannya atau tidak. Jadi kalau misalnya manusia nih udah dikasih oleh Tuhan, tetapi kemudian nggak tahu diri. Terus misalnya Tuhan udah ngasih berkat nih kepada bangsa Israel untuk dapat bebas dari perbudakan Mesir. Lah kemudian mereka misalnya masih minta hal yang lebih lagi, masih tidak ada syukurnya. Ini artinya ayat 18. Kalau menurut saya malah kacau sekali ya. Ini seperti kalau kita, mohon maaf, ini seperti kalau kita memberikan satu paragraf kepada anak SD,
atau anak SMP untuk mengambil kesimpulan dari paragraf tersebut. Pasti kesimpulannya kacau, karena dia baru melatih kemampuannya untuk membuat kesimpulan anak SD dan anak SMP. Ini seperti kita mendengarkan hal tersebut. Kok bisa ayat 18 diartikan seperti itu? Nah, inilah orang-orang yang mengaku apologetik Kristen, tetapi tidak mengerti cara menafsirkan firman Tuhan secara benar. Ini sangat disayangkan sekali. Bahkan dia berani menghina agama lain hanya karena dia sendiri tidak mengerti Alkitabnya sendiri, kitab sucinya sendiri pun dia tidak mengerti bagaimana menafsirkannya. Bagaimana Anda bisa menjadi menghina agama lain? Nah, ini sangat disayangkan. Namun kenyataannya seperti itu, ya. Kalau kita baca di satu pasalnya Roma 9 itu tentang apa sih? Ya. Coba kita baca Roma 9 ya, kita perhatikan. Ini saya buat 6 poin ya, berdasarkan Roma 9 ini. Nanti Anda akan pikirkan sendiri ya, secara implisit apa maksudnya Roma 9 ini. Ayat yang pertama, poin yang pertama, firman Tuhan tidak pernah gagal, ayat yang ke-6 ya. Poin yang kedua, bangsa Israel sebelum dilahirkan pun sudah dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan. Ya, bukan berdasarkan perbuatannya, ayat yang 11. Poin yang ketiga, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuhan membenci Esau. Ayat 13. Poin yang keempat, aku itu Tuhan ya, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapapun aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapapun aku mau bermurah hati. Ya? Ayat yang ke-15 itu. Poin yang kelima, tidak tergantung pada kehendak orang. Kehendak Tuhan itu tidak tergantung kepada kehendak orang. Keputusan Tuhan ya, tidak tergantung kepada kehendak manusia. Ayat yang ke-16. Poin yang ke-6, mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya untuk dikeraskan hatinya. Ya, jadi Tuhan bisa mengeraskan hatinya siapapun dia mau. Ayat ke-18. Ya. Ini berbicara tentang apa? Dari 6 poin ini kita pasti bisa mengambil kesimpulan kalau ini adalah konteksnya. Ya. 6 poin ini mewakilkan secara implisit bahwa ini adalah kedaulatan Tuhan penuh. Tuhan berdaulat penuh atas semua ciptaannya. Setuju nggak? Ya? Seharusnya orang Kristen setuju dong. Ya? Tuhan berdaulat penuh atas seluruh ciptaannya. Ya? Paulus di sini juga mengajarkan, memberikan ilustrasi dengan seorang tembikar. Ya, ibarat seorang tembikar membuat gelas misalnya. Ketika dia selesai membuat gelas, apakah si gelas ini mempunyai hak ya, dan bertanya kepada si pembuat tembikar, kenapa Anda membuat saya gelas? Saya mau jadi piring. Bisa nggak? Mempunyai hak nggak? Ya tentu saja tidak. Itu terserah si pembuat tembikar. Terserah saya mau membuat gelas, terserah saya mau membuat piring ataupun mangkok, ya terserah saya. Seperti itu Paulus membuat ilustrasi. Ya, demikian juga Tuhan. Tuhan mempunyai kedaulatan penuh atas manusia. Ya, Tuhan bisa memberikan karunia kepada siapapun dia mau. Tuhan bisa mengeraskan hati kepada siapapun dia mau. Dalam hal ini Firaun, dalam contohnya di Roma 9 ini, bahwa Firaun mempunyai hati yang keras. Karena Tuhan mengeraskannya, memang benar Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, terserah Tuhan. Itu kan hak Tuhan. Si pencipta ini bisa melakukan apapun yang dia mau, apapun yang dikehendaki, tidak tergantung dari kehendak manusia. Tidak tergantung dari perbuatan manusia. Itulah yang disebut dengan kedaulatan penuh Tuhan. Ya. Dan banyak sekali orang Kristen tidak bisa menerima ini. Ya.
Ini sangat disayangkan sekali juga ya, karena orang Kristen tidak bisa menerima ini. Bagaimana mungkin, Pak? Hah? Kalau Tuhan mengeraskan hati, berarti kan dosa itu apakah Tuhan yang membuat manusia menjadi berdosa? Nah, kalau Anda mempunyai pengertian seperti Kiamat ini juga mengatakan begini, pendapatnya dia, karena dia salah mengerti tentang Roma 9. Saya yakin dia tidak bisa menerima kedaulatan penuh Tuhan. Ya. Makanya dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Pernyataan-pernyataan ini. Berarti dengan kedaulatan Tuhan ini, berarti Tuhan menentukan kejahatan. Ya. Menurut dia, ya, menurut Kiamat. Berarti sebenarnya manusia tidak berdosa, tapi karena Tuhan, kehendak Tuhan menjadikan manusia itu jadi berdosa. Ya. Jadi manusia tidak bisa menentang apa yang sudah ditentukannya. Karena manusia tidak bisa menentang apa yang sudah ditentukan Tuhan, maka keadilannya di mana? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan terlontar ketika Anda tidak mengerti kedaulatan Tuhan. Jadi kita mesti kesampingkan dulu ya pengajaran-pengajaran dari denominasi lain seperti Reform atau Pentakosta atau Karismatik atau Armenian ya, kita kesampingkan dulu itu supaya kita bisa membaca firman Tuhan di pasal 9 Roma pasal 9 ini secara objektif ya, tidak terpengaruh oleh denominasi lain. Ini adalah firman Tuhan yang mengajarkan tentang kedaulatan Tuhan. Demikian juga dengan pemilihan ya, di sini di Roma 9 ayat yang ke 11 ya, di sini katakan bahwa bangsa Israel sudah dipilih sebelum dilahirkan. Jadi Tuhan itu berdaulat penuh tanpa melihat kehendak bebas manusia. Karena apa yang direncanakan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan tidak berdasarkan perbuatan manusia, tidak berdasarkan kehendak bebas manusia. Jadi itulah kedaulatan penuh Tuhan. Nah, ini kita harus mengerti sampai di sini dulu. Ya. Nanti selanjutnya saya akan buat video tentang yang lebih dalam lagi, yaitu tentang kehendak bebas manusia. Ya. Apakah kita memiliki kehendak bebas atau tidak, karena kita sudah dipilih. Nah, itu memang pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Ya. Nah, untuk saat ini sekian dulu dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.